nggak ya gitu, ntar mati gila emang. Kita balik ke sana. Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini gue mau nyoba gue mau ngasih tahu lu tentang emulator PS Vita ini ya, emulator PS Vita terbaru. Dan ini dia versi terbaru pokoknya ya. Dia versi 36 pokoknya ya, itu ya 36 apa ya gitulah, versi terbaru gitu kan. Ini PS Vita versi terbaru. Di sini gue kasih lihat dulu settingannya. Ini gue settingan bawaan, nggak diubah-ubah. Gue main di HP gue yang low entry gitu kan, di RAM 484 RAM 464 maksud gue gitu kan. Di sini gue akan ngasih tunjuk ke lu pada bahwa sebenarnya nih emulator PS Vita itu emulator yang sebenarnya Ibuan, maksud gue game-game PS Vita itulah game-game yang sebenarnya bisa lancar lu mainin, bahkan di chipset misalnya chipset 57 Mali gitu kan, yang masih 57 Mali atau Vulkan yang masih bawaan 57 ataupun Snapdragon 7 atau Snapdragon 5, enggak Snapdragon 6 sih paling mentok, atau 7 gitu kan. Itu tuh masih bisa dimainin asalkan emang emulatornya tuh udah bener-bener fix guys ya. Gamenya tuh sebenarnya ringan. Game-game ini nih, game-game Switch, game-game Switch maksudnya game-game Vita tuh sebenarnya game-game yang ringan dan juga enak banget buat dimainin. Cuman emang emulatornya kayak bangsat gitu kan, belum bener-bener bisa dimainin emulatornya itu loh. Jadi masalah pentingnya tuh di sini tuh emulatornya. Jadi ini dia Dynasty Warrior 8 Extreme Legend Complete Edition. Menurut gue adalah seri Dynasty Warrior yang bener-bener pengen gue mainin, sumpah. Literally gue tuh pernah main di PS3 sama PS4 nya tuh keren banget ini. Terus gue lihat ternyata ada versi Switch-nya ditambah. Aduh, ini game kalau sumpah bener-bener udah fix ya, udah minimal sekitaran bug-bug yang itunya hilang tuh udah di fix itu kan, bug-bugnya tuh. Gua sumpah sih ini game-game terbaik dari yang terbaik, sumpah. Lu mainin Dynasty Warrior 8 dengan semasif itu karakternya, dengan sebanyak itu petualangannya, dengan DLC-nya lu bisa mainin di HP, coy. Lu bayangin nih, my favorite karakter dari Shu nih. Gue lupa namanya siapa. Pokoknya begitu gitu kan di sini. Nah, itu tuh cutscene-nya jernih, nggak ada bug cutscene apapun, suaranya jernih, lu bisa dengerin guys, lu gedein aja volumenya. Suaranya itu jernih banget, bisa kedengeran nama lu. Si Mazi itu, si Mazau ngomong itu kedengeran tuh. Meskipun low quality ya secara cutscene-nya ya, namanya juga PS Vita gitu kan. Tapi tuh bagus, masih bagus banget sumpah. Tidak ada downgrade apapun, tidak ada bug apapun di cutscene-nya. Kita skip aja lama soalnya. Nah, disinilah mulai bugnya, lu lihat tadi kan. Di sebelah kita terus ada muka karakter sama kayak bar gitu, sekarang nggak hilang. Nah, lihat hilang. Oke, sekarang tuh nama-nama oke lah. Kalau darah officer atau pasukan tuh nggak kelihatan, is oke lah. Karena di Samurai Warrior 4 pun emang bugnya gitu. Tapi minimal gua rasa gitu kan, minimal tuh bug-bug yang ngeselin tuh hilang gitu kan. Di sini memang sering frame drop, ya itu nggak apa-apa lah, biasalah kalau memang banyak musuh terus kombonya keren gitu kan. Nah, bug pertama itu adalah darah. Nah, lo lihat kan di atas kan ada darah merah panjang gitu. Nah, itu kan darah officer musuhnya. Darah officer musuh tuh harusnya kalau kita serang officer musuh darahnya ngurang. Nah, enggak. Di sini bug pertamanya itu darahnya nggak kurang, jadi kita nggak bakalan tahu darahnya si musuh yang kita serang itu bakal ngurang apa kagak. Itu bug pertama. Bug kedua, darah kita sama yang kuning-kuning itu nggak tahu sekarang. Yang hijau itu sama yang kuning tuh yang bawah tuh ya. Nah, itu kita nggak tahu tuh, kita diserang pun kita nggak tahu tuh darah kita tuh ngurangnya tuh seberapa, ataupun udah penuh apa enggak gitu kan. Yang kuning-kuningnya itu buat musuh, yang kuning-kuningnya. Nah, itu kita nggak tahu tuh. Meskipun kalau udah penuh emang bakal kelihatan kayak dia bencrang-bencrang gitulah, bakal kelihatan lah dia kayak kedip-kedip. Di sini secara overall itu masih bagus banget gitu kan. Secara gameplay macetnya pun
apa sih, frame drop-nya pun nggak sering-sering banget, kecuali tempat yang lama tuh. Kalau udah musuh lu bakal ketahuan, cuman kayak nggak seret banget gitu kan, beda sama si Samurai Warrior 4 gitu kan yang biasa punya yang 2. Nah, musuhnya ini dia ngeglitch ya tuh, ngeglitch ya. Tapi setahu gua kalau lu pakai Snapdragon atau pakai OpenGL, kalau lu pakai turnipnya gitu kan, lah tuh bakalan lancar, secara musuh tuh bakalan lancar gitu kan. Sementara gua kan pakai vulkannya guys ya, jadi emang secara musuh dia pasti bakal ngeglitch gitu, kayak ngebug gitu, kayak joget-joget disco kagak jelas gitu, nggak tahu gua juga. Tapi kalau lu pakai OpenGL dan pasang turnip itu lancar, pas musuh itu bakal gerak. Sini naik kuda lancar sumpah. Ya bugnya di situ cuman di nggak ada percakapan, harusnya kan ada percakapan tuh kan, percakapan suara juga nggak ada. Suara itu mendep dia, apa sih sebutannya, kresek-kresek, nggak ada suara lah ibaratnya gitu kan. Tapi untuk musik tuh ada. Terus karakter kita tuh kalau lagi nyerang kan suka ngeluarin suara kayak husi, senjang atau jutsu gitu kan. Nah itu dia ngeluarin suara, dia ngeluarin suara enak banget. Ya secara overall sih lancar gitu kan, lancar, cuman ya bug-bugnya itu ngeselin banget tuh. Bugnya Musou itu untuk Vulkan ya, untuk Vulkan. Pertama untuk Vulkan itu Musou itu jelas pasti itu ngeselin banget. Maksud gua Musou kan salah satu daya tarik dari game ini gitu kan. Yang kedua itu jelas darah, animasi darah, ngurang darah penuh gitu kan, itu ngeselin banget. Terus sama animasi darah kita ngurang juga nggak bakalan kelihatan tuh fatal banget. Sama ini dah, yang kayak officer ngomong gitu tuh. Nah itu gua tunjukin nih di sini nih, gua bakal tunjukin gitu kan. Itu tuh memang paling fatal banget, 3 hal itu. Sisanya sih bodo amat ya, suara kresek-kresek juga nggak apa-apa lah gua mah gitu kan, asalkan secara musuh tuh untuk Vulkan tuh bisa dibenerin gitu kan. Dilanjut animasi darah, kalau kita nyerang officer darahnya bakal habis, itu bakal kelihatan. Darah kita juga kalau habis bakal kelihatan. Terus tampilan interface muka juga bakalan kelihatan gitu kan, pas ini ya, pas battle gitu kan, interface muka gitu kan. Kalau nggak tahu nih gue tunjukin. Nah, Tosa diserang lancar, kagak ada foreclose segala macem. Terus segala macam animasinya juga, gerakannya lancar. Udah kalau denger suara pedang yang butang tangsing itu enak banget. Musaunya tuh ya gimana ya, ya gitulah. masih belum lah, masih ada, harus diperbaiki lah emulatornya gitu kan. Tuh darah kuning, lihat tuh, kita nggak tahu tiba-tiba udah kuning aja, kita nggak tahu tuh darah kuning itu udah nyampe berapa, udah nyampe ke bagian mana itu sampai bisa jadi kuning kayak begitu, kita nggak tahu. Makanya apalagi pas lawan Lubu gitu kan, gua nggak tahu tuh darah gua kok tiba-tiba udah kuning masih banyak nggak ya gitu kan, mati gila emang. Kita balik ke sana. Secara ini juga masih bagus. Kalau lu main Warrior Orochi gitu kan, lu tau lah kalau ke bagian itu hitam semua, di sini malah lancar, keren banget sumpah. Makanya gua harap sih dia, ini siapa sih, emulator kita tuh cepet-cepet bener lah, cepet-cepet baik gitu kan. Sayang nih emulator dikit lagi aja dipoles di masalah kayak gini nih, nggak tahu juga, mungkin entahlah gitu kan. Ya itu aja sih, terima kasih dah.